Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dan kesehatan sampai pada saat sekarang ini. Salawat berakit salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang komunikasi lisan dan tulisan. Baik, pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran perasaan, ide, informasi, atau pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Lalu komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan melalui lisan dari satu pihak ke pihak lain. Dan komunikasi tulisan adalah proses penyampaian pesan atau ide melalui tulisan dari pihak satu ke pihak yang lain. Baik, lalu komunikasi lisan. Komunikasi lisan seperti yang sudah saya akan bahas tadi pengertiannya, dan dia memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya seperti tatap muka atau face to face. Lalu bicara dengan tetap langsung dapat memudahkan kita melihat ekspresi wajah dengan dia berbicara dan dapat memudahkan kita melihat ekspresi wajah lawan bicara kita. Jenis-jenis komunikasi lisan ialah pertama satu komunikasi formal seperti terstruktur atau terencana digunakan dalam situasi resmi seperti rapat, presentasi, atau pidato. Yang kedua ialah komunikasi informasi tidak terstruktur berlangsung secara santai. Biasanya ini terjadi dalam percakapan dari pihak satu ke pihak yang lainnya. Ketiga, komunikasi publik melibatkan berbicara di depan banyak orang. Contohnya seperti seminar, ceramah, pidato, presentasi, dan banyak lagi. Dan keempat, komunikasi intrapersonal. Komunikasi ini berbeda dengan yang lain. Komunikasi ini berbicara dengan diri sendiri atau berbicara dalam hati, berguna untuk mengambil keputusan atau refleksi. Kelima, komunikasi intrapersonal, komunikasi langsung antara dua orang. Komunikasi ini ialah komunikasi langsung antara dua orang. Contoh ialah sebagai diskusi, wawancara, atau konseling. Nah, tadi itu ialah komunikasi lisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komunikasi tulisan. Terdapat ciri-cirinya ialah pertama seperti satu, informasional, menyampaikan fakta atau data. Contohnya seperti laporan, berita, atau artikel. Yang kedua, instruksional. Instruksional ini seperti bertujuan untuk memberikan panduan atau arahan. Contohnya seperti manual pengguna atau prosedur kerja. Yang ketiga, transaksional. Transaksional ini digunakan untuk berinteraksi dalam transaksi seperti perjanjian atau negosiasi. Contohnya ialah kontrak atau surat bisnis. Yang keempat, persuasif, bertujuan untuk mempengaruhi pembaca untuk mengambil tindakan atau menyetujui ide. Contohnya seperti iklan, proposal. Nah, begitu penjelasan dari saya tentang komunikasi lisan dan tulisan. Berikut adalah cara komunikasi lisan yang efektif. Pertama ialah ketahui audiens. Kita harus sangat mengenal dan memahami dengan siapa kita berbicara. Yang kedua, ketahui tujuan. Seperti tujuan kita menyampaikan apa. Lalu yang ketiga, perhatikan konteks. Dan yang keempat adalah pahami bahasa. Dengan cara memahami bahasa, kita dapat memahami perasaan atau menghargai orang lain. Selanjutnya, cara komunikasi tulisan yang efektif. Yang pertama ialah kenali audiens juga. Sesuaikan gaya bahasa, tingkatkan formalitas dan kosakata dengan latar belakang yang jelas. Latar belakang yang jelas dan latar belakang pembaca. Yang kedua, bahasa yang sederhana dan jelas. Hindari kata-kata belibet atau kata-kata seperti kata-kata singkatan. Gunanya agar audiens atau pembaca dapat mengerti. Yang ketiga, gunakan
visual gambar atau grafik agar pembaca dapat memahami. Jika ada gambar, pembaca dapat bayangkan apa yang ada di tulisan tersebut. Kelima, memberikan ruang untuk feedback. Maksudnya ialah di mana pembaca merasa nyaman terdorong untuk memberikan tanggapan atau masukan mengenai tulisan kita. Nah, seperti itulah cara komunikasi lisan dan tulisan yang efektif. Terdapat perbedaan di antara komunikasi lisan dengan tulisan. Perbedaannya seperti pada komunikasi lisan, kelebihannya lebih personal, lebih fleksibel, dan memungkinkan interaksi secara langsung, tatap muka gitu. Cocok untuk membangun hubungan, negosiasi, dan memberikan penjelasan yang kompleks. Kekurangannya, mudah terjadi miskomunikasi, informasi cepat hilang, dan kurang formal. Selanjutnya, komunikasi tulisan memiliki kelebihan. Kelebihannya ialah lebih akurat, detail, dan permanen. Cocok untuk menyampaikan informasi yang kompleks, memberikan instruksi atau membuat catatan. Kekurangannya ialah kurang personal, kurang fleksibel, membutuhkan waktu yang lama. Nah, dari penjelasan saya tadi terkait dengan komunikasi lisan dan tulisan, ada banyak perbedaan dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian dari penyampaian materi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam berbicara. Akhiri, nun wa qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.